Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Safira Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan Serkom yang telah saya kerjakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai database. Di sini saya menggunakan database SQLite, dan seperti yang tertera, saya sudah menambahkan tabel dan IRD yang sesuai pada ketentuan. Nah, di role sini sendiri terdapat 3 role dengan yakni yang pertama admin, petugas, dan peminjam. Setiap role akan berbeda. Nah, mari kita move on to halaman login. Di halaman login terdapat 2 form, yakni email dan password. Sebagai fun fact, jika kita isi email tanpa seperti karakter add ini, maka kita tidak bisa login pada akun kita. Untuk itu, kita bisa melengkapinya. Sebelum kita login pada akun admin terlebih dahulu, kita bisa ke halaman register dengan link di bawah ini. Nah, di halaman register menunjukkan beberapa form yang harus diisi dengan data kita, seperti nama, nomor HP, email, password. Jika saja user atau pengguna tidak mengisi dengan benar, maka akan terdapat warning, seperti di contoh. Dan jika masih tidak benar, maka terdapat deskripsi warning seperti pada form HP diharuskan untuk berisi 10-15 digit. Untuk karakter passwordnya itu sendiri diharuskan untuk berisi 8 karakter. Sekarang mari kita login ke akun admin. Nah, pada akun admin terdapat beberapa fitur seperti yang telah ditampilkan. Pada dashboard terdapat beberapa card di mana menampilkan total anggota, total buku, dan buku yang sedang dipinjam, serta buku yang sudah dikembalikan. Pada sidebar di sini juga ada beberapa fitur dan page, yakni buku, kategori buku, peminjaman, dan laporan. Sebagai contoh, jika kita klik pada sidebar buku, maka menunjukkan list buku yang telah terdaftar. Di sini saya hanya menambahkan 2. Di sini juga kita sebagai admin bisa menambahkan buku, mengedit, dan menghapus. Jika kita tambahkan buku, maka kita diharuskan untuk mengisi 4 form ini terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan mengisinya secara asal-asalan atau fiktif. Nah, di kategori buku ini kita bisa memilih lebih dari 1 buku dengan menekan tombol kontrol pada keyboard kita. Sebagai contoh, saya akan memilih cerpen dan komik. Simpan. Dan voila, buku berhasil ditambahkan. Nah, jika kita ingin mengedit datanya, maka akan sama seperti kita menambah datanya sebelumnya. Seperti contoh, kita edit nama penulis. Simpan. Terdapat notifikasi bahwa buku berhasil diperbarui. Nah, nama penulisnya berubah kan? Tombol aksi hapus itu sendiri akan ada warning terlebih dahulu untuk mengonfirmasi. Jika kita klik cancel, maka tidak akan terjadi apapun, dan jika kita klik OK, maka buku telah dihapus dari list buku dan data. Nah, seperti ini, buku berhasil dihapus. Dan kita lanjut pada kategori buku. Di sini terdapat beberapa fitur yang sama seperti tombol aksi edit dan hapus dan tombol tambah. Penggunaannya sendiri juga sama. Oke, mari kita lanjut pada halaman peminjaman. Di halaman peminjaman ini kita ditampilkan dengan list peminjaman yang bisa kita edit hanyalah tanggal kembalinya dan statusnya. Di sini tidak ada tombol tambah karena peminjaman bersifat real time. Kita beralih pada laporan peminjaman. Kita bisa filter laporan peminjaman dari tanggal-tanggal seperti tertera ini, dan kita juga bisa mencetaknya. Jika kita mencetaknya, maka akan mendownload dengan bentuk PDF. Dan juga, mari kita beralih pada akun petugas. Sebenarnya akun petugas itu sama saja, cuman pada akun petugas tidak ada tombol hapus. Jadi hanya bisa tambah dan edit. Seperti ini contohnya. Seperti yang dilihat juga, sidebar atau halaman laporan di sini hilang karena yang bisa mengakses itu hanyalah admin. Petugas hanya bertugas untuk menambah dan mengedit saja. Jika kita beralih pada akun peminjam, kita langsung dihadapkan pada halaman
peminjaman buku seperti ini, list buku ini, dan juga di sini juga terdapat riwayat peminjaman. Dan jika kita klik pada kotak ini atau pokoknya card buku ini, maka akan menampilkan detail buku ya, seperti judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Dan jika kita klik tombol pinjam, maka akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak meminjam, dan jika iya, maka buku berhasil dipinjam dengan durasi selama 1 minggu. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat peminjaman kita, seperti di contoh. Nah, sini kita bisa melihat buku-buku yang kita pinjam sebelumnya dan statusnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, mohon maaf, dan sekian. Terima kasih.